anak-anak kami kelas 4. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran SBDP pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Seputar buku kita di tema 1, tapi kita akan buka pembelajaran kita di halaman 20. Di halaman 20 tentang tari tradisional. Oke, halaman 20, 21 sampai 25. Baiklah anak-anak kami semuanya, sekarang kita perhatikan ke papan tulis. Di sini Bu Rima sudah tuliskan pengertian dan unsur fungsi ya. Nomor 1, tarian adalah gerakan tubuh berirama dengan alunan musik. Biasanya orang kalau menari memakai alunan musik. Bisa tepuk tangan, bisa alunan musik ritmis dan melodis dan lain-lain ya. Yang kedua, dalam tarian dikenal dengan unsur-unsurnya. Unsur-unsur tari adalah yang pertama gerak, yang kedua ada ruangannya, yang ketiga iramanya, gerakan tubuhnya, yang keempat rias atau busananya, yang kelima adalah properti, alat-alat yang dipakai, kostum yang dipakai dalam tarian. Tuh ya. Yang ketiga, sedangkan orang bisa menari. Orang itu menari apa sih fungsinya? Apa sih tujuannya orang kok suka menari gitu ya? Fungsi tari adalah satu sebagai sarana upacara adat. Setiap suku mempunyai tarian daerah. Setiap suku mempunyai juga gerakan khas dalam tarian masing-masing. Yang kedua, tarian itu berfungsi sebagai sarana hiburan untuk menghibur, untuk menerima tamu, kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan di masyarakat, 17 Agustus atau hari-hari besar lain, biasanya ditampilkan tarian. Ada tarian pembuka, ada tarian penerima tamu dan lain-lainnya. Lalu berikutnya, sarana pendidikan. Di sekolah kita juga kita ada yang namanya ekskul tari. Jadi setiap bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa dapat ditingkatkan melalui pendidikan tari. Kalau di sekolah kita ada tarian ekskul tari yang mempunyai bakat menari atau yang kesukaannya hobi menari, mereka dapat tingkatkan nanti. Dan beberapa tahun ketika ada perlombaan-perlombaan O2SN, FL2SN contohnya, sekolah kita juga menampilkan tarian. Ada siswa-siswi kita yang memang bakatnya sangat pintar menari dan kita bisa bawa ke kecamatan bahkan ke kota ya. Berikutnya ada sarana terapi. Biasanya orang-orang pekerja-pekerja atau seniman itu mereka pergi meditasi, bermediasi, mereka pergi ke satu tempat yang hening. Di sana dibuatkan tarian untuk membuat mereka supaya rileks kembali, supaya setiap kepenatan dari mereka pribadi bisa menjadi hilang ya, sehingga melalui tari ini mereka bisa sukacita kembali. Oke, berikutnya adalah sebagai sarana sosialisasi untuk membuka satu instansi atau memperkenalkan satu bidang tertentu, maka dibuat satu sarana sosialisasi melalui tari ya. Lalu yang keempat, jenis-jenis tari. Orang bisa menari sendiri, itu namanya tari tunggal. Orang bisa juga menari berkelompok. Tari berkelompok seperti tarian kecak berat yang dari Bali, biasanya mereka itu tidak sendiri, tapi rame-rame berkelompok. Ada juga tari berpasangan. Nah, tari Pakarena biasanya dia berpasangan.
Ada tari-tarian lain juga yang bisa dipakai menjadi tarian berpasangan, tunggal ataupun kelompok. Anak-anak kami semuanya, di tema atau subtema yang berikutnya kita akan pelajari, tetapi pembelajaran hari ini kita sebenarnya di buku itu di halaman 20 sampai 21 ada di situ disebut tarian daerah ya. Tarian daerah nomor 1 adalah tortor. Tortor itu berasal dari Sumatera Utara. Lihat nanti kalian gambarnya di halaman 20. Lalu yang berikutnya yang kedua ada tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Ya. Dipakai berkelompok ini, tari berkelompok. Lalu tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Lihat di KD-KD yang lain juga di IPS, PPKN contohnya dibuat di situ gambar-gambar tari Pakarena ya dari Sulawesi Selatan. Ini dia urutan-urutan gerakan tarinya ya. Ada di situ tari Pakarena. Lalu perhatikan pola tari, ada juga pola tari ya. Nanti siapa tahu di pelajaran lain. Oke, Bu Guru di sini tambahkan ya. Nomor 5. Pola tarian. 1. Ada pola horizontal. Ada vertikal. Ada juga diagonal dan melingkar. Kalau vertikal kita buat gambarnya begini, horizontal begini, vertikal, diagonal, dan melingkar. Oke, nanti akan kita perhatikan lagi di subtema berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita sekarang pada KD SPDB tarian tradisional. Nanti guru sudah buatkan penugasan bagi kalian ya di sini. Penugasan, tulislah 10 tarian daerah dan asalnya. Buatlah dalam tabel, jadi dibuat nanti tabel ya. Tarian daerah. Seperti ini dibuat kolomnya supaya nanti rapi ya kan. Nomor tarian daerah dan asal daerah 1 sampai 10. Oke, terima kasih, tetap belajar di rumah, semangat, Tuhan memberkati.